bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Pertanyaannya, bolehkah mengqadha yang sudah bertahun-tahun tinggal? Bukan bolehkah, wajibkah? Kalau boleh, boleh, tak boleh. Ini bukan boleh, wajib mengqadha yang masa muda dulu tinggal. Kapan akil balik? Umur 10. Kapan mulai solat? Umur 20. Berapa tahun tak solat? 10. Qadha, ganti. Bagaimana caranya? Habis zuhur nanti qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis asar usalli fardhu asri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib usalli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Berapa lama? Selama solat itu tinggal 10 tahun. Ganti 2016, lunas 2026. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya tak percaya Ustaz Somad. Carikan ustaz lain. Ketik di Google Sarwat Qadha. Sarwat Qadha. Ustaz Sarwat LC, alumni Lipia Jakarta, menulis tentang solat qadha lengkap. Sarwat Qadha. Dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, saya maaf ini sudah ya. Jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa, ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja, misalnya karena malas. Maka kalau sholat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena uzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa solatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia solat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan solat karena uzur, maka wajib untuk diqadha. Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan solat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Salat zuhur, assalamualaikum, salat lagi, zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak sholat. Ya sudah, setiap sholat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap sholat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali sholat zuhur selama setahun, atau ente setelah sholat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak sholat. Waduh, repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas, ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat. Qadha salat ini ada
Nih, lihat dulu Qur'annya ya sebelum bedah hadis. Kata Allah, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat ini menggambarkan sholat ini memiliki dua sasaran. Ini yang harus kita pahami sebelum memahami tentang qadha nih. Dua sasaran. Pertama, fa'aqimus shalah, maknanya amrun bis shalah, amrun bi iqamatis shalah. Bahasa kitanya yang pertama, tugas kita sholat tuh jalanin perintah. Itu pertama. Kedua, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, namanya ta'alluqul waqt. Jadi sehingga sholat itu memiliki dua hubungan. Hubungan perintah, yang kedua hubungan waktu. Bila waktu ini udah habis, ini ada dua, ini waktu, ini perintah. Bila waktu ini udah habis, masih belum kita jalanin perintah ini, masih belum gugur. Itu begitu, belum gugur. Biar gampang, saya pindahin dulu nih, karena sama nih kiasnya. Bayar telepon, bayar listrik, telepon tanggal 5 sampai tanggal 20. Itu tanggal 5 sampai tanggal 20 ini bayar listrik nih kayak sholat. Ada dua hubungan. Pertama, hubungan bayar abodemen dan pemakaian. Kedua, hubungannya waktu, tanggal 5 sampai tanggal 20. Sekarang ini udah tanggal 25. Kita datang ke loket listrik, Pak, ini udah tanggal 25, udah habis, jadi Bapak nggak perlu bayar. Yang udah kelewat Bapak udah bebas. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Nggak ada begitu. Kenapa? Dua hubungannya. Waktu boleh habis, tapi Anda belum kerjain maka kudu kerjain. Begitu kita ketinggalan sholat seminggu yang lalu, waktu udah habis tapi belum sholat, qadhain, enggak, bebas gitu. Kagak, enggak begitu. Cara taubat diatur oleh Islam. Nabi sampaikan dalam hadisnya, kata Nabi, man nama an sholatin, hadisnya sahih nih, man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, siapa orang ketiduran ninggalin sholat, bahasa gampangnya, siapa orang kagak sholat karena ketiduran, au nasiyaha, atau lupa, perasaan udah sholat padahal belum. Kata Nabi, falyusalliha, ini amr nih, lam nih lam amr, maka hendaklah diqodoin, idza dzakaroha, apabila ingat. Kapan ingatnya? Kalau orang tidur, bangun. Kalau orang lupa, ingat. Kalau waduh seminggu lalu belum sholat, qodoi. Ini dalil qodho. Terus ditentang, ini kan karena ketiduran dan lupa. Kalau lupa is okay. Ini Nabi nyuruh qodho. Kalau ketiduran, kalau lupa, kalau sengaja kan kagak. Aduh, kagak paham.
Orang lagi lupa aja disuruh diqadha, apalagi ini nggak paham. Namanya qiyas aulawi. Nggak boleh Quran wala taqul lahuma uff. Ama orang tua jangan ngomong ah. Oh, ngomong ah nggak boleh. Berarti kalau ih boleh ih. Kalau gebuk boleh. Aduh nggak ngerti. Apalagi gebuk. Ah aja nggak boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Bila kita ketiduran aja kudu diqadha, apalagi sengaja-ngaja. Kalau dia mengatakan qadha salat enggak ada, ini dusta sama Rasulullah, dusta sama agama, dusta. Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 27 jilid, pada jilid ketiga, kata beliau di dalam kitab Al-Majmu', ijma' seluruh ulama bahwa qadha salat ini ada. Di Bukhari hadisnya ada, di Majmu' tuh ditulis panjang lebar, kasus di Khaybar dan macam-macam tuh Imam Nawawi. Kesimpulan akhir cuman ada satu nih nyelip, kami harus jujur, nyelip. Namanya Imam Dawud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm nih nyelip. Ini ada dari Ibnu Hazm nih yang kemudian muncul, dan ini ditulis di dalam Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Fiqhus Sunnah ini yang jadi masalah nih. Fiqhus Sunnah buka cuan. Ini Ibnu Hazm bilang begini dalam pendapatnya. Ibnu Hazm satu doang dari miliaran ulama, atu doang. Masa yang atu yang bener, yang miliaran yang kagak? Begitu dia bilang begini, qadha salat tak ada, kalau sengaja-ngaja tak ada, kata Ibnu Hazm. Kata Imam Nawawi ini menyoroti, di samping menyalahi ijma' ulama, ini pendapat Ibnu Hazm ma'annahu mukhalifun lil ijma' fa innahu batilun min haitsud dalil. Itu di Majmu'nya bunyinya begitu Imam Nawawi. Maka di samping menyalahi ijma' ulama, dia dalilnya juga semuanya bantahannya nggak ada, dalilnya salah semua. Cuman kita karena ini ulama yakin Ibnu Hazm tuh niatnya begini, niatnya memberi tanzir, warning kepada umat. Muslim, ini sholat kayak radio Brahma Kumbara, radio kalau udah kelewat nggak bisa, lu kudu jaga, jaga betul tuh. Yakin begitu Ibnu Hazm. Husnudzon, ulama kami hormat sama ulama. Ini kudu dijaga betul, jangan sampai lepas. Kalau lepas udah repot. Cuman yang dengar jadi dalil. Kami yakin hujahnya Ibnu Hazm di akhirat, beliau akan melepaskan dari yang ngikutin. Niat beliau nggak begitu, memberi peringatan doa. Muslim, awas dijaga ini sholat, jangan sampai lepas ente nggak bisa qadha, kudu dijaga. Akhirnya menjadi andalan, enak nih, yang udah ya udah aja dah. Begitu. Enggak begitu beliau. Jadi ini keliru. Kalau sholat tuh enggak ada qadha sholat, itu keliru besar, keliru. Ini logika sebagai penutup. Andai kita beradu di akhirat nanti, ahkamul hakimin Allah Jalla Jalaluh yang akan menetapkan semua apa yang ada daripada
yang dilakukan oleh manusia. Ternyata ini aja dalil nih sebagai penutup, dan mudah-mudahan dalil ini cukup. Liman lahu basirah, bagi orang yang hatinya terbuka. Andai kata Allah di akhirat qada salat nggak ada, kata Allah salat yang ditinggalin nggak perlu diqada. Kita di dunia qadoin, mengikuti semua para ulama madzhab 4, bukan madzhab Syafi'i doang, madzhab 4 semuanya dalam berbagai kitab. Madzhab 4. Kalau saudara demen madzhab Malik, boleh baca Al-Mudawwanah Al-Kubra. Begitu. Kalau saudara madzhabnya apa? Hambali, Raddul Mukhtar, bisa dibaca itu. Fiqihnya Hambali. Begitu. Saudara madzhab Hanafi, Kanzud Daqaiq dengan syarah-syarahnya, silakan baca. Itu dipelajari madzhab-madzhab ini. Andai kata Allah di akhirat kagak ada qada salat, kira-kira kaum muslimin yang ngodoin itu habis dohor qada dohor, yang ditinggalin habis asar qada asar, maghrib qada maghrib, di akhirat salah nggak dia? Salah nggak? Enggak, kelebihan doang. Ngerjain yang kagak sur lebih, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai kata Allah, seperti apa pendapat semua para ulama, bahwa sholat yang ditinggalkan kudu diqadha, cukup buat anda masuk neraka, nggak usah mabok-mabokan, nggak usah qadha aja, sholat yang tinggalin cukup buat ngantri ke neraka. Satu sholat yang ditinggalin, satu itu. Idza tarakal mar'ul muslimu sholatan wahidatan kutiba ismu ala babin nar. Bila orang ninggalin satu sholat, namanya ada di penjara neraka. Berapa sholat yang ditinggalin? Silakan. Itu begitu. Jadi cara taubat inilah yang kita harus paham. Bagaimana cara kita taubat? Jadi Imamul Ghazali di dalam Minhajul Abidin tuh diajarin cara kita taubat nih beda-beda. Cara taubat, ada yang cukup dengan istighfar, ada yang nggak cukup, ada yang cukup dengan maafin gue ya, ada yang nggak cukup. Contoh punya utang, saya punya utang nih sama Ustaz Darmawan 200.000, maafin saya ya, kagak lunas. Lunas enggak? Kagak. Enggak usah anda istighfar minta maaf, tapi itulah dengan bayar tuh namanya taubat. Taubatnya bayar utang, taubatnya utang bayar, taubatnya utang sama Allah qadha. Fadainullah ahaqqu bil qadha. Utang sama Allah kudu diqadha. Hadisnya Rasulullah kerjakan banyak qadha salat, banyak banget, tapi terlalu panjang kalau kami bedah. Tapi saya pikir itu sudah cukup. Terlalu panjang kalau kami bedah. Ini madzhab 4. Kami pernah dulu buat buku, di mana ini lembarannya. Madzhab 4 dari berbagai referensi tentang ini. Tapi ala kulli hal, karena kita bukan hak untuk debatan, terlalu banyak yang harus diurusin di umat ini. Monggo saja begitu. Ala kulli hal, qadha salat itu ada dan diatur. Rasulullah SAW sampai salat sunat diqadha. Ketinggalan ba'diyah dhuhr, kelupaan, habis salat asar ingat belum ba'diyah dhuhr, diqadha. Hadisnya sahih banyak. Rasulullah ngerjain qadha. Rasulullah hadir bimbing kita. Cara tobat ini dibimbing oleh Rasulullah. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa menjadi bahan acuan untuk bisa dipahami. Wallahu a'lam.